dipegang sama semua player Harusnya. dari Aura Esports. Dan inilah dia, game pertama, match pertama, BOSQ versus Aura Esports di hari ini bersama aku Radit Overkill dan juga Choji. Dan pertanyaan besarnya Apa tuh? adalah apakah BOSQ akan dikalahkan untuk di match kali ini? Ya itu dia ya, karena memang masih dicari pemecah win streak dari BOSQ. 8 minggu, mereka mendominasi di peringkat pertama tanpa tergeserkan sama sekali. Dan kalau sampai ini bertahan, berarti mereka akan bertahan sekitar 9 minggu. Wow, 2 bulan setengah ya berarti ya. Iya. Mereka ada peringkat pertama ya. Tapi kita akan segera melihat dari segi in-game-nya. Dari early game power harusnya Baxia punya rotasi yang lebih cepat ya. Karena memang dengan Shield Spirit dia bisa lebih melakukan farming di area buff-nya. Dan sekarang udah menuju ke arah buff kedua dan sepertinya akan segera bergerak untuk crossing ke jungle lawan. Iya, Idok memberikan sedikit sapaan. Halo. Ke arah dari Papa Buff tersebut. Namun rotasi yang aku suka dari Aura, lihat deh gimana Idok dan Rasia itu udah mulai closing up untuk bisa nekan ke arah dari banditinya. Wow, lihat gimana fokingan dari fireball-nya Idok. Itu benar-benar ngerepotin banget buat Brand. Bayangkan dia belum ada S Queen 1 loh sekarang. Dan bahkan Apro hampir saja terpanis. Beberapa HP tersisa, fireball terakhir terkena efek burn. Mampu ke diselamat, masih belum ada damage output yang maksimal ya, belum ada glowing one. Biasanya efek burn itu ngabisinnya pas pixelated HP soalnya. Iya. Itu masih kelihatan itu dari segi HP-nya, jadi nggak langsung bisa numbangin dengan begitu cepatnya. Namun rotasi dari Aura yang mereka lakukan untuk daerah early game-nya ini masih belum bisa membawakan hasil yang maksimal kecuali mengambil ke arah Fire Beetle yang ada di bottom lane. Betul. Gitu loh. Sisanya rotasi dari junglernya King Gunggun ini lebih ke arah farming dulu sih dari tadi aku lihatnya. Gold cap diambil, jungle juga udah mulai diambil satu persatu. Bahkan inisiasi dari kedua tim ini belum dimulai. Walaupun roamer dari Aura bisa dibilang cukup agresif ya dengan power dari Aura. Oke, onward, Shatter connect ke Bunny Kitty. Dan berhasil terpanis Bunny Kitty-nya. Sempat menggunakan sprint tapi ya dia nggak bisa untuk escape. Bukan Purify yang dibawa. Terlihat ada Idok yang coba membayang-bayangi Afro, lagi-lagi terkena Shatter dan sepertinya punishment yang mahal karena Idok. Iron Shiki sudah mulai engage, satu hit terakhir, mencoba mengejar dan seperti Idok, wow, berhasil menghindar, mengecoh, dengan steering torrentnya dan meng-outplay. Oh my god, Idok! Outplay yang manis ke arah Iron Shiki. Tukernya ke Iron Shiki loh tadi loh. Didorong begitu saja, di saat dia mau maju ke depan sana, justru malah masuk lagi dalam tarat itu dan akhirnya ditembakkan dengan satu tarat terakhir. Namun balik lagi Bunny Cutie. Wow, ini susah sih Bunny Kitty. Aku kira dia bakal bawa Purify. Karena memang sisi dari Aura Esports banyak ya. Dari Onward Shatter reportin, dikejar-kejar juga nanti sama Mystic Injunction. Itu bakal merepotkan sekali. Tapi di bagian top lane, harusnya early game, coach. Ini Pak Wito punya power lebih tinggi banget dibandingkan dengan Xbox ya. Karena Makanya- Garper belum cukup HP-nya. Makanya mainnya cuma kayak clear wave doang kan dari boxnya juga gitu loh. Dan yang paling sebel adalah ada counter sebenarnya. Knockout strike itu bisa nge-cancel fire missile. Cuman knockout strike yang lagi ada combo poinnya merah. Kalau yang pas Yes. satunya enggak. Jadi benar-benar harus tahu timingnya sih untuk cancel Betul. dari Fire Missiles-nya. Apalagi kalau dari emblem ya, aku ngeliat ternyata sama-sama menggunakan Festival of Blood. Cuma bedanya kalau kita ngeliat ke arah Gob, dia pakai emblem tank gitu loh untuk bisa durability biar cepat kena jaga. Wow, terlihat berat. Lagi-lagi terdorong oleh Fireball ya dan tercancel. King Gunggun engage masuk Mystic Gas yang menjadi penutupan tapi Blazing Duet dari Iron Shiki mencoba untuk mempoking damage karena Rincia harus berhati-hati karena memang dia berhadapan dengan Valentina yang punya burst damage dari Shadow Strike-nya dan juga dia memegang Primal Rod loh. Jadi bisa dibalikin. Iya, dan ini aku ngeliatnya tekanan dari Aura ya. Itu nggak pernah kemana-mana loh. Bahkan walaupun Turtle di area top lane, mereka tuh tetap menekan ke arah dari Bunny Cutie-nya terus-menerus. 3 kali ditekan Bunny Cutie-nya, walaupun baru tumbang sekali ya. Tapi ini bakalan cukup berbahaya untuk gold difference antara gold laner gitu loh. Ya. Tapi kalau kita lihat dari romernya bos, justru Idok jarang-jarang dibandingkan dengan Afro untuk ke arah bottom lane. Namun engagement dilakukan. Wow, Afro terdorong Sirin Torrent tapi masalahnya Idok sekarang terlalu terekspos. Iron Shiki engage, coba untuk Metal Mirror Image tapi Rincia backup yang dilakukan. Apakah bisa membuat Iron Shiki? Gak bisa untuk selamat. Ada pertukaran lagi antara Roamer dan juga Gold Laner dan Aura Esports. Sekarang mereka bergerak ke arah Rincia. Wow, Rincia sakit banget ya. Kena damage dari double jab-nya Founder. Dan untungnya dia masih bisa escape, tapi lagi-lagi kerugian di tangan Iron Shiki. Dia 2 kali ke pick off loh. Iya, ini udah 2 kali ke pick off, tapi seenggaknya 2 kill. Bunny, onward, Shatter, Mystic Gas, semua dikeluarin untuk bisa mencabut nyawa Bunny Kitty. Gak dikasih space farming sama sekali. Ini dihardik sekali di arah bottom lane ya, dari Bunny Cutie yang membuat akhirnya dia mendapatkan 2 poin death dan bahkan clear wave banyak banget loh, 2 wave kalau nggak salah tadi nggak didapetin oleh Bunny Cutie. Ini yang berarti yang bakalan jalan dari BOSQ untuk mungkin 10 menit ke depan ya, itu bakalan lebih ada tangan dari Idok dan juga Rincia.
Karena damage potensial mereka ini udah di pressure habis-habisan. Dan kalau kita ngomongin karena damage potensial, otomatis Rinsia lah yang jadi potensi terbesar. Kalau kita ngeliat Karagops ada sebenarnya damage. Ada damage ya, tapi butuh waktu yang bisa dibilang cukup panjang. Betul, jadi memang butuh waktu ya. Tapi masalahnya sekarang udah ada Ice Queen One di tangan dari Idok. Dan itu akan menambahkan lagi slow effect dari fireballnya, dari searing torrentnya. Dan bakal membuat kerepotan untuk semua player yang coba engage ke arah belakang dari Bosku. Dan jangan lupa ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian bisa juga nih dapetin diamond yang cukup murah, terjangkau juga dengan cara membeli weekly diamond pass. Dapatkan 455% bahkan rebate diamond. Jadi emang benar-benar murah banget harganya, kalian bisa dapatkan di dalam in-game. Tapi masuk lagi ke dalam game ke pertama kita, ada Blazing Duet, Aaron Chiki, Mystigas dikeluarkan, Boniki dipaksa untuk mundur. Tapi conceal play, Afro engage karena Idok digagalkan. Dan bahkan kali ini malah Afro yang terpanis. Kiting yang mahal dari Idok lagi-lagi membuahkan poin kill untuk Bosku. Oke, walaupun dari pressure ditekankan terus ke arah gold lane, yang seenggaknya yang dimenangkan bukan dari segi match up-nya, namun dari segi laningnya. Bottom lane langsung dihancurkan dengan begitu cepatnya, apalagi dengan Iron Chiki sudah hilang 2 kali, ngebuat seenggaknya dari Bosku langsung mendapatkan gold swing yang cukup besar di angka 1,1 ribu gold tadi. Yang berarti ini rotasi dari Idok udah lumayan enteng nih. Tinggal pindah ke arah atas, dan kebetulan di arah top lane itu ada Turtle yang tadi di mana Turtle 2 pertamanya diambil oleh teman-teman dari Bosku. Nah, dan sebenarnya ini PR di early game ya, dipegang sama Gobs sih. Karena memang Gobs dari tadi harus bisa menanggulangi mid lane sama top lane yang di-press sama Foundir. Dan 4 member lainnya ya pasti bakal bergerak di bagian bawah karena memang dari Aura Esports ngajakin perang terus nih di arah gold lane-nya. Selalu ada 4 member di sana yang bersiap, tapi dengan ada switch lane sekarang, wow, Aaron Chiki coba untuk dipaksakan Blazing Duet, tapi Bran masih di lini belakang dan Bang Sensitivity, Turtle Puissance didorong dengan Searing Torrent. Abro mulai engage, masih menahan flickernya. Tapi benar-benar sih, ini Valir ngebuat Baxia. Itu ada depan loh. Di atas tuh ada depan loh. Heavy Crossbow bahkan dibuka karena Richie. Dan Richie didapatkan dengan adanya Fireball dari Idok. Dan Radiant Armor terpaksa menjadi item pertama dari Afro. Dan lihat, ini Bosku diajakin team fight ataupun skirmish, mereka pede banget sih. Enggak, walaupun tadi 3 kali Boniki didorong habis-habisan ya, bahkan 2 dead point. Sekarang dia udah mulai berkembang loh. Udah mulai karakter development-nya. Di arah bottom lane dihancurin sama Bunny Cutie, di arah top lane dihancurin sama Bunny Cutie. Seenggaknya udah mulai mengejar ke arah Iron Chiki, bahkan udah ngelewatin dari segi level. Iya, ini bahkan sekarang mereka bergerak secara 5 orang ke arah mid lane. Mereka ngajak perang banget. Karena memang kalau dari segi fight, wow, Mystigas kena Idok. Masih bisa mundur. Untungnya ada immunity yang dimiliki dari ultimate-nya. Dan kali ini Idok pun gak terpanis ya, malah membuang cukup banyak source skill tadi dari Aura Esports. Tapi masalah sekarang, di mana Bonnie Kitty berada, itu bakal ada turret yang hancur. Oke, ada engage, ada Earthshatter juga yang dibuka oleh Afro, tapi sepertinya masih bisa escape untuk player-player dari Bosku. Dan ini pengaruh dari Foundir sih yang ngebuat Gobs ini benar-benar megangin lane loh. Dia cukup susah sebenarnya untuk bisa megangin 2 lane, tapi ya itu dipaksain banget sama Foundir. Mau nggak mau, tapi sebenarnya kalau kita ngomongin masalah clearin ya, cepet Idok masih ada lah beberapa momen di mana dia juga kontribusi gitu loh. Karena kita juga harus ingat gitu loh, dengan fireball yang dimiliki oleh Valir cukup cepat lah. Betul. Kan clear wave-nya. Sisanya aku ngeliat dari rotasi King Gugun, ini tadi seperti yang aku ngomongin di Benfic tadi ya, lagi fokus banget ke arah dari objektifnya. Namun untuk team fight potensialnya, dia tuh sebenarnya jadi frontrunner. Cuman dia juga masih mengkira-kirakan gitu loh, apakah power cukup untuk Bosku melakukan engagement terhadap teman-teman dari Aura. Karena yang aku lihat itu skirmish kecil loh. Dimana ya kayak tadi di daerah mid lane, ada Mystigas keluar tapi nggak ada yang tumbang gitu loh. Jadi pertukarannya bisa bilang masih sama-sama adil. Bahkan sama-sama di angka 4 kill point tadi. Betul. Masalahnya memang sama-sama 4 point kill. Tapi lihat gap gold ya. Iya, itu yang 3.300. Kita nggak bahas itu. Iya. Jadi benar-benar dari segi objektif, Bosku tahu banget sih tujuan mereka tuh ke arah mana. Dan Foundir di bagian top lane dan sebelum expose. Tapi bedanya sekarang 5 member dari Aura Esports bergerak secara bersamaan. Mencoba mendapatkan King Gugun. Terkena Earthshatter. Thomas Ward bahkan dibuka. King Gugun dalam bahaya. Operasi Ward dihindari dengan Battle Mirror Image dari bagian belakang. Latin Sanity mencabut nyawa dari Iron Chiki. Flicker from Gauss. Tapi Bunny Kitty engage dengan Heavy Crossbow. Mempanis Foundir. Mencari player selanjutnya yang terlihat. Tapi itu benar-benar lagi-lagi ya timing dari Bosku. Mereka sadar positioning dari Battle Mirror Image Iron Chiki. Jadi oke lah. Appraisal Sword dihindari Battle Mirror Image. Di bagian belakang Latin Sanity bisa apa coba? Yang paling penting tadi pertukaran dari King Gugun itu udah nahan selama-lama mungkin sih. Untuk bisa Bosku follow up dengan sangat baik. Hasilnya apa? 2 player dari Aura udah hilang.
Iron Shiki dan juga Fountain. Ini bakalan neken banget ke arah dari damage potensial mereka. Karena kalau Richie nggak punya ultimate, Richie cuma bisa ngepoking damage loh. Betul. Hanya sekedar DPS aja dan Afro pun butuh passive bar yang penuh untuk bisa memberikan damage output yang maksimal. Dan gak lama King Gugun langsung hidup. Lihat bagaimana Bosku itu nggak pakai panjang lebar ngambil ke arah Lord yang pertama. Mereka percaya diri sih Iya. untuk bisa megangin Lordnya gitu ya. Meskipun King Gugunya tadi agak sedikit terlambat ya join ke dalam Lordnya Idok. ya. Tapi di bagian purple buff, Rincia engage ke ke depan. Goff spare missile sedikit demi sedikit flow effect. Ini yang benar-benar megangin kaki. Diambil King Gugun bahkan purple buff-nya. Dan ini akan membuat semakin sulitnya lagi pasti Aura Esports untuk bisa mendapatkan pundi-pundinya dengan adanya 4.800 gold di sana. Dan yang pasti ini benar-benar bakal membuat kerepotan pada saat Lord defense yang pertama. Oke, so dengan adanya Lord di menit ke-10 kali ini, entah kenapa aku merasakan bahwa minimal satu turret Iya. diambil oleh teman-teman dari bawah skillet. Bagian daerah mid lane pun juga sudah setengah dari segi HP-nya dan langsung bisa diambil dengan begitu cepatnya. Top lane pun bahkan juga loh, karena nggak ada yang bisa melakukan defense juga. Lihat bagaimana export dari Gops itu menekan banget ke arah inner turret, membuat teman-teman dari Aura Esports pun seakan-akan tuh dikandangin. Yes, Untuk benar sekarang. banget. Masalahnya sekarang di dalam area base, ini mampukah mereka mempertahankan dengan hanya mengandalkan nanti dari Mystic Gas saja, Earthshatter ke arah Lord. Kita lihat King Gugun sudah mulai mendekat, Lost Insanity bahkan bisa mempanis Afro. Terlihat satu base turret berhasil dihancurkan oleh Bosku. 7.000 gap gold, Lord masih ada 9.000 HP. Dan sekarang menuju ke arah mid lane base turret. Dengan super wave ini yang bergerak dari area river. Yes, dengan bottom lane yang sudah dihancurkan, seenggaknya dari Bosku, mereka masih main dengan disiplin banget. Mereka udah dapetin gold cap di angka 7.000, namun mereka nggak mau over engage, nunggu bener-bener minum wave masuk dan melihat ada founder di belakang sana, kok tutup dengan cepat. Wow, coba lihat gimana mereka semua mengarah ke arah Gloves dan bahkan Idok yang terpanis. Satu hit terakhir, Rincia pun down. Dua orang berhasil dieliminasi, tapi sepertinya Gloves lagi-lagi belum ada immortality yang dipecahkan. Dia masih sempat untuk flicker, Budi Kitty pun bisa selamat. Dan kali ini Bosku, mereka berpuas dengan adanya satu base turret yang dihancurkan dan iya, hanya 2 player saja gitu yang di pick off dari overextend teamfight yang mereka lakukan. Masalahnya teamfight tadi juga dipaksakan oleh teman-teman dari Aura. Lihat bagaimana dari Richie menggunakan Mystic Gas-nya ditambah dengan Iron Shiki dengan Blazing Duel. Wah, tapi sekarang Earthshatter-nya connect ke arah King Gugun sih, itu baru rugi ya. Meskipun Apro ini bisa didapatkan juga oleh Budi Kitty, cuman Budi Kitty nggak ada heavy crossbow-nya lagi. Dan bahkan dia akan membuat nantinya ini bakal semakin dipegang oleh teman-teman dari Aura Esports nih. Kalau sampai ada mistake-mistake kecil yang dilakukan lagi oleh Bosku. Ya, match up untuk di arah golongnya beda 1000. Bahkan sekarang untuk critical sense power udah komplit dengan Hasclaw dan juga Berserker Fury. Namun kalau kita ngeliat ke arah yang berbeda, yang cukup jauh menurutku ya, itu ada di tangan dari masing-masing ROM. Bedanya di angka 1.300 dari segi goldnya, ditambah lagi dengan adanya Idok sudah mendapatkan ke arah Ice Queen One. Ini yang harusnya dimaksimalkan oleh teman-teman dari Bosku. Kita udah ngeliat bagaimana long range power dari Aura, apalagi dengan Richie sudah mengambil ke arah Ice Queen One dan juga Glowing One. Itu udah sangat-sangat perih ke tangan dari Bosku. Yap. Dan sejauh ini Radiant Armor udah dipegang sama 3 orang sebenarnya. Dengan adanya Export, Fredrin, dan juga dari Idoknya tadi. Iya. Menggunakan ke arah Valir. Nah, kenapa aku bilang untuk dari power Aura long range power keras banget. Ya balik lagi Blazing Duel itu juga Mystic Gas tadi yang menghabiskan mostly HP dari teman-teman Bosku. Mereka nggak bisa mengecel hal tersebut karena kenapa? Teman-teman dari Aura itu berada di dalam dari mid lane inhibitor turret. Iya. Di saat mereka berada di dalam sana, agak sulit untuk kabur, apalagi dengan slow effect yang cukup besar datang dari Ya, tapi yang paling penting adalah Budi Kitty pede loh. Dia nggak bawa item defensive sama sekali loh. Aku nggak lihat Ya, Wind of Nature nggak ada. Dan itu udah jadi 5 item gitu dari dia. Dan dia benar-benar percaya diri banget kalau misalnya Iron Shiki ataupun Founder nggak bisa bakal nge-reach nih ke Budi Kitty yang dari tadi juga cukup aman ya. Setelah 2 pick off terjadi di awal di game tadi. Tapi untuk kali ini Lord yang kedua sudah enhance pula. Bergerak ke arah bagian bottom lane mungkin. Dan itu akan membuat nantinya Aura Esports bakal semakin ditekan lagi. Ingat, memang mereka punya high ground yang cukup kuat dari seorang God. Masalahnya, ketika udah gak ada Mystic Gas yang digunakan untuk clear minion ataupun clear kalah Lord, itu akan kurang lagi damage magical yang dihasilkan oleh Aura Esports. Iya, dan untuk sekarang Gops justru yang dari tadi masih belum tumbang sama sekali. Itu lihat gak, Cot? Iya, Shadow satu- Strike-nya setengah HP. Cot. Enggak, itu 2 bar sih. Iya, teman dia kan HP-nya cuma 4 bar. Iya, itu 2 bar udah hilang. Dan ini cukup berbahaya karena bisa dibilang salah satu power dari Valentina adalah menjadi marksman killer juga gitu loh, walaupun memang ada sudah posisinya. Namun ini dia dengan adanya mid lane yang ada di arah tengah sepertinya masih bisa di-defend cukup baik asal nggak kalah fokus karena di arah bottom lane ini enhance lock sudah berjalan. Ya, dan kali ini dengan adanya Enhance Lord, Bosku bersiap juga dengan ada di bagian depan sana coba untuk ngisi ke King Gugun. Tapi King Gugun masih ada beberapa HP. Lost Insanity!
ke arah belakang. Two-man soundkan dari Aura Esports. Karena kali ini mereka coba untuk bertahan, tapi base yang menjadi fokus utama. Dan Bosq memenangkan game yang pertama. Power